akhirnya kita saatnya untuk mereview ya alat baru ini yang baru datang. Ya, seperti video pembukaan sebelumnya, kita sebenarnya punya nih hampir mirip ya, secara display dan tombol-tombol itu hampir mirip. Bedanya itu di sini ada kipas dan baterainya ini bisa 4 ya. Kalau sebelumnya ini hanya bisa satu baterai saja karena yang samping ini hanya power saja ya teman-teman. Di sini juga ada opsi channelnya ya. Oke, langsung saja ya kita jelaskan dulu untuk ini. Ini terdiri dari display, kemudian ada menu, ada plus minus, kemudian ada start, stop, dan ada menu channel. Ini kita buka dulu aja ya pelapisnya ya, biar kelihatan. Kemudian di sini ada tambahan kipas, karena di sini menggunakan resistor ya. Resistornya berada di bawah kipas ini, didinginkan di bawahnya. Kemudian di sini selain baterai 18650, ini bisa juga keluar output, ini bisa pakai output yang di sini ya teman-teman. Ini bisa dipakai nanti kalau untuk baterai yang bukan 18650 bisa dijumper di sini, ada 4 juga. Jadi ini kompatibel ya, bisa untuk yang lain. Kalau yang tipe ini itu kan keluarnya dari sini teman-teman. Jadi ini kalau mau tes selain baterai 18650 di Type C tipe yang ini. Kalau ini sudah disediakan soketnya ya, enak ya berarti. Kemudian inputnya ini ada dua, pilih salah satu aja, 5 volt. Ini bisa untuk input. Terus bagian-bagian yang lain, display, ini menu, dan ini ada channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Ini ada indikatornya juga. Ya, selanjutnya kita ke kasih power aja ya. Kita kasih power Type C. Nah, langsung on dia. Nah, bedanya dengan yang ini ada saklar on off-nya. Kalau ini begitu colok langsung jalan ya. Jadi pakai sumber yang ada. Seperti tadi ini menunya untuk menggeser-geser ini. Nah, auto. Nanti bisa disetting masing-masing. Jadi masing-masing slot ini bisa disetting. Mau charger saja, discharging atau mode auto. Auto itu sama dengan mode normal test. Sama ya dengan menu yang tipe sebelumnya ini. Ya. Ini bisa diatur ya. Biasanya kita ke auto. Jadi cas dulu, kemudian kuras, kemudian cas lagi. Untuk menu yang charging ini hanya cas saja, untuk mengecas saja. Kemudian discharging ini sama dengan menu fast test kalau di Litokala ya. Ya hampir sama dengan inilah. Kemudian turun ke bawah ini ada cut off-nya mau dibikin berapa ini. Jadi paling atas ini 35, nah paling bawah 25. Biar sama Litokala kita setting di 28. Kemudian ini loopnya mau berapa kali gitu ya. Sama ya. Kemudian atasnya ini ada STA. Status itu start stop, kemudian charging tadi ya. Jadi modenya akan berubah sama dengan yang di sini. Sama. Bedanya yang di sini ada pilihan channel. Karena channel 2, channel 3, channel 4, ada 4 channel, 1, 2, 3, 4. Seperti Litokala ya, ada 4 channel ya. Kemudian ada voltase, ampernya berapa, kemudian miliampernya ini berapa, buat miliwattnya berapa, kemudian miliresistannya dan waktunya berapa. Intinya hampir sama dengan yang ini teman-teman. Hampir sama. Jadi hampir sama dengan yang kita punya ini. Bedanya di 4 channel yang paling menonjol. Oke, daripada penasaran, kita juga akan langsung coba untuk mendischarging baterai ya. Kita siapkan dulu baterainya. Biar terukur, kita cari baterai yang setara ya teman-teman. Kita cari baterai yang hampir mirip yang sudah dicas, yang sudah dicek. Ya, ini adalah baterai-baterai yang sudah dicas di Litokala. Nanti kita bandingkan ya, hasilnya apakah sama atau beda itu ya. Langsung saja untuk positif negatifnya, jangan sampai kebalik. Nah, di sini langsung terbaca 4,16 volt. Channel 2 juga sama. Nanti kita masukkan channel 2. Channel 3 kita masukkan channel 3. Dan kita masukkan channel 4. Ini masing-masing sudah kita cek, nanti kita bandingkan ya dengan Litokala itu jauh nggak sih bedanya gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kita cek masing-masing channel, modenya sudah sama semua. Kemudian channel 1 ini kita start.
Nah, kipasnya jalan, yang indikator di sini kedip-kedip. Kemudian kita pindah channel 2, kita start juga, ini juga mulai jalan. Channel 3, kemudian kita start, ini juga jalan, kedip-kedip. Kelihatan ya teman-teman, kedip-kedip. Channel 4, kita start juga, kedip-kedip. Jadi empat-empatnya sekarang sudah kedip-kedip. Kelihatan nggak teman-teman? Kedip-kedip ya. Nah, ini sudah berjalan teman-teman, 4 channel. Ini statusnya masih charging. Nah, ini nanti ngefullin dulu. Kalau sudah baru dia discharging teman-teman. Oke. Nanti kita hasilnya akan kita lihat ya teman-teman, sambil kita jeda videonya. Sampai ketemu di nanti. Lalu baiklah teman-teman, setelah sekian waktu ya, lebih dari 4 jaman pengurasan di 1 ampere tadi, didapatkan masing-masing channel sudah discharging ya, sudah pengurasan. Setelah tadi mode auto, pengisian, pengurasan, dan sekarang adalah mode pengisian. Dan hasil yang didapatkan sudah ada. Ini channel 1 didapatkan 1947 mAh, channel 2 1700 mAh, channel 3 1800 mAh, channel 4 1600 mAh. Nah, oke, kita lihat intip ini ya, sudah kita cek di sebelumnya, yang dicek dengan litokala. Ternyata selisihnya nggak begitu banyak teman-teman, hanya selisih digit belakangnya saja. Jadi kira-kira di 50-an mAh ya, sekitar di 50-an mAh saja. Jadi secara akurasi ya lebih sedikit hasilnya. Kalau contoh ini channel 3 itu 1874, di sini 1907, artinya ada sekitar 25-an mAh sampai 50-an mAh selisihnya dengan litokala. Ya masih oke lah ya, hanya 2 digit di belakangnya saja yang selisih. Saya rasa ini juga masih oke. Jadi untuk alat baru ini menurut saya sendiri ini cukup rekomendasi, karena secara hasil juga lumayan mengikuti atau setara dengan litokala versi yang standar. Dan kelebihannya di sini itu sudah disediakan port ini, port channel eksternal yang bisa untuk untuk baterai tipe lain. Jadi baterai tipe lain yang mau dikuras itu bisa disetting nanti di sini. Nah, kemudian di batas pengurasannya itu juga bisa dikuras sampai 2,5 volt. Jadi juga bisa nih nanti untuk pakai LEVO 4 ya. Berikutnya kelemahannya. Oke, untuk kelemahannya sama seperti yang model yang lama, itu modelnya ini terbuka ya. Terbuka, jadi tidak tertutup ya, rawan kena cairan-cairan yang dari luar gitu ya. Tapi oke lah, nggak masalah ya. Saya malah seneng model-model yang seperti ini teman-teman. Kemudian ukurannya juga sedikit lebih besar, tapi juga oke lah, nggak masalah juga. Dan juga bawaannya nggak dapet cas atau kabelnya, jadi harus beli sendiri. Itu untuk kelemahannya. Kelemahan berikutnya untuk portnya yang di sini, ini VX18650 atau panjang 65, jadi tidak bisa untuk yang model AA ya, atau model yang 14 yang model per itu kan bisa dicas ya, dan ini tidak bisa. Tapi di sini sudah diprediksi bisa menggunakan port eksternal. Kelebihannya di sini adalah ada kipas di sini teman-teman, ada kipas. Kalau kita biasa litokala, contoh yang di bawah ini ya, litokala ini kan saya harus menambahkan sendiri kipas ya, tapi di sini sudah ada kipasnya, jadi ya adem-adem aja ya, tidak perlu ditambahi kipas. Kemudian bentuknya ini ya elektronik banget, jadi bukan seperti alat. Jadi saya suka banget yang untuk yang bentuk-bentuk seperti ini tanpa casing ya, itu saya pribadi lebih suka ya. Kemudian tampilannya juga colorful, full warna, jadi ya cukup menarik lah, cukup menarik perhatian daripada yang tipe lainnya itu kalau nggak monokrom ya, satu warna itu ya. Kemudian juga display tampilannya itu lengkap sekali di situ. Mulai dari berapa waktu masing-masing channel,
mili resistan, miliwatt juga ada, miliampere juga ada, ampere yang sedang bekerja juga terbaca saat pengecasan, saat pengurasan, kemudian statusnya ini sedang charging atau discharging atau sedang pengurasan itu juga terlihat, indikatornya juga menyala ada. Nanti kalau selesai itu juga otomatis akan selesai ya. Contohnya ya, ini 4 ini hampir selesai, ini pengecasannya, ini sedang proses pengecasan ya. Cukup bagus sih. Mungkin saya akan tambah lagi nih alat nih. Untuk harganya itu sekitar 200-an, 210 sampai 230 tergantung tokonya. Sementara hanya bisa beli di Cina. Tapi bisa pakai Shopee Indonesia. Kemarin saya pakai Shopee Indonesia tapi tetap pengirimannya dari Cina, jadi nggak masalah ya teman-teman ya. Mungkin nanti 1-2 bulan ke depan juga sudah banyak yang jual di Indonesia, biasanya seperti itu. Dan uniknya ini juga, kalau dulu biasanya hanya satu channel ya, ini bisa 4 channel, itu juga merupakan suatu kelebihan dari alat ini ya. Secara keseluruhan mantap, saya suka ini untuk 4 channel tipe pengurasan ini. Jadi kayaknya bakalan beli lagi nih. Oke, mantap. Semoga nanti ada pengembangan versi yang selanjutnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.